Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roroniken Enggartiasti, NIM H722-18031, mahasiswa matematika, UIN Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah teknik sampling, yaitu tentang sampling acak stratifikasi. Di sini saya mengambil penelitian untuk sumber datanya, yaitu dengan menggunakan sistem e-questionnaire dengan judul tingkat kepuasan mahasiswa terhadap transportasi ojek online, terutama pada Grab, dengan studi kasus mahasiswa matematika UIN Sunan Ampel Surabaya, angkatan 2018, 2019, dan 2020. Untuk kuesioner ini, saya gunakan yang terdiri dari 3 variabel, yaitu variabel kualitas pelayanan, kepuasan, dan harga. Dengan jumlah 17 pernyataan, serta responden juga harus menyertakan nilai IPK semester terakhir mereka. Untuk sampel yang saya dapatkan dari e-questionnaire ini, saya mendapatkan 50 responden yang menggunakan jasa ojek online. Dengan skala yang saya gunakan yaitu skala Likert dengan 5 variabel yang dapat dilihat dengan tabel di bawah ini. Untuk pilihan jawaban sangat setuju mendapatkan skor 5, pilihan jawaban setuju dengan skor 4, kurang setuju skor 3, tidak setuju skor 2, dan sangat setuju skor 1. Nah, di sini ada penjabaran sedikit tentang ojek online terutama pada Grab. Grab disebut ojek modern dan profesional. Semua driver Grab dilengkapi dengan gadget yang bersistem Android ataupun iOS. Kemudian, selain di sisi modern ini, Grab tidak akan melupakan faktor keselamatan dan keamanan yang bisa dilihat dari pengemudinya yang sudah berpengalaman dan memiliki surat izin mengemudi. Nah, selain layanan yang diberikan pada aplikasi ojek online ini, masalah kepuasan pelanggan di dunia bisnis juga menjadi sistem kualitas yang harus dibayar oleh perusahaan untuk mempertahankan kesuksesan bisnisnya. Pelanggan memegang peran sangat penting dalam mengukur kepuasan dari produk dan layanan yang disediakan oleh perusahaan. Nah, bagi kalangan mahasiswa ini sendiri, Grab sangatlah membantu untuk mempermudah kegiatan mahasiswa. Jadi, mahasiswa tidak perlu risau jika bepergian kemanapun dan kapanpun, karena Grab bisa digunakan kapan saja. Kemudian, untuk pernyataan kuesioner yang saya buat, di sini sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya tadi bahwa saya menggunakan 3 variabel atau 3 atribut, yaitu kualitas pelayanan dengan 11 pernyataan, variabel harga dengan 5 pernyataan, dan variabel kepuasan dengan 1 pernyataan. Dari semua pernyataan kuesioner ini, semua responden wajib untuk mengisinya. Nah, ini untuk mappingnya, karena di sini saya menggunakan populasi mahasiswa matematika yang mengisi e-questionnaire ini angkatan 2018, 2019, dan 2020 bisa dilihat pada kotak hitam ini. Kemudian di sini ada beberapa stratum, yaitu yang pertama untuk warna ungu merupakan stratum 1 dengan mahasiswa yang ber-IPK 3,71 sampai 4. Kemudian yang berwarna coklat itu merupakan stratum 2 dengan mahasiswa yang ber-IPK 3,51 sampai 3,71. Kemudian untuk warna hijau itu merupakan stratum 3 dengan mahasiswa yang ber-IPK 3,26 hingga 3,50. Kemudian yang terakhir untuk yang berwarna biru merupakan stratum 4 yaitu mahasiswa yang ber-IPK kurang dari 3,26. Kemudian pada data kuesioner yang telah saya buat tadi, saya mendapatkan 50 sampel, yaitu dari mahasiswa yang bernama Ilmiatul Mardiah dengan nilai IPK yang telah dicantumkan yaitu 3,35 dengan penilaian didapatkan 3,9. Nah, penilaian ini didapatkan dari mana? Penilaian ini saya dapatkan dari rata-rata pernyataan e-questionnaire yang responden isi, kemudian
mengacu pada skala Likert yang telah ditetapkan dari awal tadi. Jadi kita cari rata-rata semuanya dan didapatkan nilai sebagai berikut. Mulai dari Ilmiatul Madiyah, Siti Nur Fadilah, Naufal Rifat, Fahrizah Novianti sampai dengan Susilawati yang mendapatkan IPK 3,37 dan penilaian 3,8. Setelah dilakukan survei, maka data dikelompokkan berdasarkan IPK, kemudian dihitung nilai varian setiap stratumnya, dan didapatkan untuk yang pertama IPK 3,71 hingga 4,00 didapatkan populasi sebesar 3, dan dihitung variansnya didapatkan hasil 0,33. Untuk IPK 3,51 hingga 3,70 didapatkan populasi sebesar 15 dan variasinya sebesar 0,18. Dan untuk IPK 3,26 hingga 3,50 didapatkan populasi sebesar 28 dan variasinya sebesar 0,10. Dan yang terakhir untuk IPK 3,26 didapatkan populasi sebesar 4 dan variasinya didapatkan nilai 0,05 dan untuk jumlah populasinya total yaitu 50. Kemudian selanjutnya yaitu menghitung jumlah sampel N. Nah, untuk menghitung jumlah sampel N ini, yang pertama kita menentukan B-nya, yaitu batas kekeliruan. Di sini saya menggunakan B yaitu 0,1, maka kita hitung D-nya dengan rumus B pangkat 2 dibagi dengan 4 dan didapatkan nilai sebesar 0,0025. Dan untuk perhitungan untuk menghitung nilai jumlah sampel N, kita pertama cari rumus sigma NI dikali varians dikali I yang didapatkan nilai sebesar 6,7489. Kemudian kita cari N kecilnya atau jumlah sampelnya dengan rumus yang telah dijelaskan di PPT dan didapatkan nilai sebesar 25,95. Kemudian kita bulatkan ke atas menjadi 26. Kemudian kita mengalokasikan sampel setiap stratumnya. Di sini telah dijelaskan di awal tadi kita menggunakan 4 stratum, yaitu N1, N2, N3, dan N4. Nah, untuk perhitungan jumlah sampel masing-masing stratumnya sudah dijelaskan rumusnya, yaitu N kecil dikali dengan NI per N. Kemudian untuk N1-nya yaitu 26 dikali 3 per 50, yaitu didapatkan nilai sebesar 1,56. Kemudian kita bulatkan ke atas menjadi 2. Begitupun dengan N2, N3, dan N4 digunakan rumus yang sama sehingga menghasilkan nilai untuk N2-nya 8, N3-nya 15, dan N4-nya 2. Nah, setelah kita simpulkan dari perhitungan N1, N2, dan N3 serta N4, bisa disimpulkan bahwa untuk IPK 3,71 hingga 4,00 dengan total populasi 3, maka NI-nya sama dengan 2. Kemudian untuk IPK 3,51 hingga 3,70 dengan populasi sebanyak 15, didapatkan jumlah sampel sebesar 8. Kemudian untuk IPK 3,26 hingga 3,50 dengan total populasi sebesar 28, didapatkan jumlah sampel sebesar 15. Untuk yang terakhir, IPK kurang dari 3,26 dengan total populasi 4, didapatkan jumlah sampel sebesar 2. Maka untuk total populasinya tadi sebesar 50 dan untuk total jumlah sampelnya sebesar 27 sampel. Kemudian, setelah menentukan jumlah sampel setiap stratumnya, kemudian kita menentukan sampel yang terpilih menggunakan sampel acak sederhana. Di sini sudah disediakan tabel 2.1 yaitu tabel 1000 random digits. Nah, di sini untuk mengambil sampelnya, terutama menggunakan sampel acak sederhana, di sini saya mengambil baris ke-6 dan kolom pertama, yaitu tepatnya pada nilai 41417. Nah, untuk pengambilan sampelnya saya berjalan ke bawah, kemudian ke kanan, ke atas, ke bawah, ke kanan, kemudian ke bawah. Dengan menggunakan tabel acak tersebut, maka didapatkan. Nah, untuk total populasinya untuk N1 tadi sudah dijelaskan bahwa sebesar 3 dan untuk sampelnya sebesar 2, maka kita cari data dengan maksimal nilai 3 sebanyak
dua data. Maka didapatkan data pertama yaitu nama mahasiswa Fahrul Rozi dengan IPK 3,71 dan penilaian 4,1, dan data kedua yaitu dengan nama mahasiswa Selin Auditya dengan IPK 3,75 dan penilaian 3,4. Maka didapatkan rata-ratanya yaitu 3,8 dan varian sampelnya yaitu 0,25. Kemudian untuk N2-nya yaitu total populasinya sebesar 15 dan jumlah sampelnya sebesar 8. Maka kita cari data sebanyak 8 dengan nilai maksimal 15. Kemudian didapatkan data ke-11 dengan nama mahasiswa Musiroh dengan IPK 3,68 dengan penilaian 3,7, hingga data ke-8 dengan nama mahasiswa Unik Isya Arfianti dengan IPK 3,51 dan penilaian 4,6. Kemudian dari N2 ini didapatkan rata-rata yaitu sebesar 3,9 dan varian sampelnya sebesar 0,12. Nah, di sini saya memasukkan untuk N4-nya dulu karena N3-nya nilainya besar, saya taruh di slide selanjutnya. Nah, untuk N4 sendiri dengan cara yang sama kita cari dari mulai tabel acak yang awal tadi, kemudian didapatkan data ke-1 dan data ke-3 karena kita membutuhkan 2 sampel dengan nilai maksimal 4. Kemudian dari N4 ini didapatkan rata-rata sebesar 4,2 dan varian sampelnya sebesar 0,11. Dan untuk N3 dengan maksimal nilai sebesar 28 dan kita mengambil sampel sebanyak 15 dan didapatkan data ke-17 dengan nama mahasiswa Yanuar Reynaldi dengan IPK 3,38 dan penilaian 3,8, hingga data ke-28 dengan nama mahasiswa Susilawati dengan IPK 3,7 dan penilaian 3,8. Dan dari N3 ini didapatkan rata-rata nilai sebesar 3,9 dan varian sampelnya sebesar 0,09. Kemudian dari nilai N1, N2, N3, dan N4 itu, kemudian kita menghitung interval rata-ratanya yaitu dengan jumlah tingkat kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan Grab, yaitu yang pertama, estimasi rata-ratanya. Untuk rumusnya sebagai berikut, Y bar ST dengan rumus yang telah dijelaskan pada slide PPT, dan didapatkan nilai untuk estimasi rata-ratanya yaitu 185,19. Kemudian untuk estimasi varian rata-ratanya yaitu V topi dikali Y bar ST dan didapatkan nilai sebesar 0,0003. Dan untuk taksiran interval rata-ratanya yaitu 185,19 plus minus 2 akar dari 0,0003 dan didapatkan nilai 185,19 plus minus 0,0333. Karena di sini plus minus, jadi untuk batas atasnya yaitu 185,19 plus 0,0333 dan untuk batas bawahnya 185,19 min 0,0333. Berikut penjelasan dari saya tentang sampling acak stratifikasi dengan menggunakan sampel acak sederhana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.